perkenalkan, nama saya Naila Ramadini dari kelas 12/7. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang Perjanjian Linggarjati. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Perjanjian Linggarjati ini? Jadi Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Sebelum pelaksanaan Perjanjian Linggarjati ini, telah terjadi serangkaian perundingan di Jakarta dan Belanda. Namun, kedua belah pihak tidak menemukan titik temu tentang status Indonesia sebagai negara merdeka. Perundingan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia yang memandangnya sebagai bukti kelemahan pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya ada isi Perjanjian Linggarjati. Ada berapa sih isi Perjanjian Linggarjati ini? Isi Perjanjian Linggarjati adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya, meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya ada Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Selanjutnya ada Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satunya negaranya adalah Republik Indonesia atau RI. Dan RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Selain isi Perjanjian Linggarjati itu, selanjutnya ada tujuan Perjanjian Linggarjati. Tujuannya ada dua. Yang pertama ada Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, yang kedua ada dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh di Perjanjian Linggarjati ini, yaitu tokohnya ada Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Titroprodjo, ada Muhammad Roem, ada Wim Schermerhorn, ada H.J. van Mook, ada Max van Poel, ada F.D. Boer, dan ada Lord Killer. Selanjutnya ada dampak Perjanjian Linggarjati. Itu ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu pengakuan de facto dari Belanda memberikan legitimasi kepada Republik Indonesia di mata dunia internasional. Yang kedua, ada Indonesia mendapatkan wilayah yang diakui secara resmi meskipun terbatas di Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya ada dampak negatif. Jadi dampak negatifnya itu ada wilayah Indonesia menjadi lebih kecil dari yang diharapkan. Yang kedua, munculnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia karena dianggap merugikan. Yang ketiga, ada Belanda terus berupaya untuk memperluas wilayah kekuasaannya yang kemudian melanggar perjanjian ini. Sekian dari penyampaian materi tentang Perjanjian Linggarjati ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.